Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ordo Rhynchocephalia dengan saya Nurul Handayani, teman saya Dinda Bunga, lalu juga ada Selina dan Hanifa Yusadi. Oke, untuk yang pertama kita akan mengetahui sistematika ordo Rhynchocephalia. Nah, di mana ordo ini merupakan ordo yang hanya memiliki satu famili, yaitu Sphenodontidae. Di satu famili ini juga sama, dia hanya punya satu genus, yaitu Sphenodon, di mana untuk spesiesnya ini yang ada hanya dua, yaitu Sphenodon gunteri dan Sphenodon punctatus. Kalau Sphenodon gunteri ini, sebelumnya Sphenodon ini disebut juga sebagai tuatara dalam bahasa Maori. Artinya itu bantalan duri. Karena apa? Karena di tubuh bagian punggung hingga ekornya itu terdapat bantalan duri. Kemudian bahasa Maori ini merupakan bahasa yang asli dari Selandia Baru, tempat di mana uh, spesies ini berkembang dan tumbuh gitu. Kemudian struktur morfologinya itu dia mirip seperti kadal, tapi letak perbedaannya ada di struktur gigi. Maksudnya itu kalau struktur giginya mereka itu melekat pada tulang rahang atau yang biasa disebut dengan akrodon. Kemudian dia tidak memiliki telinga luar, tapi dia punya tengkorak diapsit atau dua bukaan di kedua sisinya. Kemudian saat lahir memiliki mata parietal di atas kepala. Jadi mata parietal ini biasa juga disebut sebagai mata ketiganya dari hewan ini, karena dia itu bisa peka terhadap rangsangan, tapi ketika dewasa dia tidak bisa digunakan sebagai organ penglihatan gitu. Dan tertutup oleh kulit sisik dia ketika sudah dewasa gitu. Kemudian ciri yang khas dari spesies Phenodon gunteri ini, kulitnya berwarna coklat zaitun dengan bercak kekuningan seperti yang gambar tersebut. Kemudian spesies dewasanya mampu mencapai berat badannya itu 900 gram dengan panjang tubuhnya 76 cm. Kemudian yang membedakan dengan satu spesies yang sebelumnya itu apa? Ukuran tubuhnya ini lebih kecil daripada Tuatara tutul atau Sphenodon punctatus yang tadi, dan reproduksinya juga cenderung lebih lama daripada Tuatara tutul. Nah, ini dia Tuatara tutul atau Sphenodon punctatus. Jadi struktur morfologinya sama seperti Tuatara yang tadi, yang Sphenodon gunteri, dia mirip seperti kadal, letak perbedaannya di struktur gigi, kemudian tidak memiliki telinga luar, tapi memiliki telinga diapsit gitu ya. Kemudian saat lahir memiliki mata parietal atau mata ketiga di atas kepalanya. Kemudian yang membedakan ini kulitnya berwarna abu-abu kecoklatan, dan karena namanya dikatakan Tuatara tutul, tekstur atau struktur kulitnya ini memang ada totol-totol gitu. Jadi ini yang membedakan dengan spesies yang sebelumnya. Nah, untuk spesies ini pada betinanya itu bisa mencapai 40 cm, sedangkan untuk jantannya ini 60 cm gitu, lebih kecil ya daripada yang sebelumnya. Nah, pada spesies ini yang jantannya ini punya duri yang lebih mencolok atau terlihat jelas gitu di bagian lehernya, itu ada di gambar bagian kiri, kemudian daripada pada spesies betina. Oke, selanjutnya Selanjutnya ada anatomi organ. Anatomi organ tuatara ini yang pertama adalah sistem sirkulasi darah. Arterium jantung terbagi sempurna atas ruang kanan dan kiri sinus venosus menyatu dengan dinding atrium kanan. Terdapat sekat atau septum yang memisahkan ventrikel. Jantung pada reptil terletak di bagian anterior ventral dari rongga toraks, terdiri dari sinus venosus yang kecil yang berfungsi untuk menerima darah dari vena.
2 buah aorta, dan 2 ventrikel. Antara ventrikular terpisah tidak sempurna karena terdapat foramen Panizae. Lalu juga ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi dapat dibedakan antara sistem genitalis musculina ataupun sistem reproduksi jantan dan sistem genitalis feminina ataupun sistem reproduksi betina. Sistem reproduksi genitalis musculina terdiri atas sepasang testis yang berwarna oval kecil yang berbentuk oval kecil yang berwarna keputih-putihan. Di dekatnya terdapat saluran epididymis, kemudian dilanjutkan oleh saluran vas deferens. Pada bagian kaudalnya bersatu dahulu dengan ureter, baru masuk ke kloaka. Di samping itu semua terdapat alat kopulasi yang disebut dengan hemipenis. Sistem genitalis feminina terdiri atas sepasang ovarium yang berbentuk ovoid. Pada datarannya terdapat benjolan retroperitoneal. Lalu oviduk merupakan saluran yang berdinding tipis, mulai dari kranial sebagai corong ostium abdominalis. Oviduk memiliki kelenjar dindingnya yang memberi kulit keras pada ovum yang sudah dibuahi. Oviduk bermuara ke kloaka yang dinding dorsalnya agak ke muka daripada muara ureter. Lalu juga ada sistem pernafasan tuatara. Proses respirasi pada reptil dilakukan dengan mengambil udara melalui nares eksterna, menembus plat yang keras menuju nares interna yang terletak di belakang lubang eksterna. Laring tersusun atas tulang rawan 3 buah dan berisi beberapa pita suara. Selanjutnya berhubungan dengan trakea yang tersusun atas tulang rawan yang berbentuk seperti gelang. Trakea bercabang menjadi 2 bronchi yang selanjutnya masing-masing menuju ke paru-paru. Lalu sistem ekskresi. Sistem ekskresi berupa ginjal, paru-paru, dan kloaka. Kloaka ini mengeluarkan hasil zat metabolisme berupa bahan setengah padat berwarna putih. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada ekologi mengenai spesies Sphenodon puncellus dan Sphenodon gunteri. Ini ditemukan di sekitar 30 pulau kecil yang relatif sulit dijangkau di daerah pantai Selandia Baru. Spesies ini pernah tersebar luas di seluruh Selandia Baru, namun karena kedatangan pemukiman Eropa, jadi hanya beberapa yang ada tersebar di pulau tersebut. Next. Kemudian habitat, ada rentang geografis yang diami tuatara, yaitu ceruk yang sulit bagi spesies apapun, terutama reptil. Pulau ini memiliki hembusan angin yang kencang sehingga mendukung vegetasi alami, spesies yang toleran terhadap garam dan angin. Sebagian besar pulau ini juga merupakan rumah bagi beberapa spesies burung laut yang kaya nutrisinya, membantu mendukung ekosistem pulau. Habitatnya dingin dan lembab dengan suhu yang jarang melebihi 70 derajat Fahrenheit dan tingkat kelembapan sekitar 80%. Tuatara dapat beradaptasi di lingkungan yang dingin karena mampu mempertahankan suhu tubuhnya serendah 45 derajat Fahrenheit. Suhu tubuh tuantara adalah 60 sampai dengan 70 derajat Fahrenheit. Apabila suhu ini melebihi dari suhu tubuh normal, yaitu mencapai 82 derajat Celcius Fahrenheit, ini akan menyebabkan kematian pada tuantara. Kemudian ada peranan ekosistem. Tuatara biasanya ini memakan sebagian besar invertebrata. Tuatara dan burung laut dapat hidup berdekatan karena mereka ini saling memberikan keuntungan, yaitu dalam membagikan makanan. Kemudian tuatara ini adalah predator untuk membasmi hama tikus. Selanjutnya ada perilaku dari Sphenodon punctatus. Yang pertama adalah feeding behavior atau perilaku makan. Tuatara adalah predator selektif, memakan berbagai hewan kecil, terutama serangga besar.
Sebagian aktivitas makan atau mencari makan tuatara terjadi antara senja dan tengah malam. Mereka muncul dari liang di malam hari dan bergerak ke permukaan. Tuatara muncul pada malam yang lebih hangat dan sepanjang tahun sering berada di atas permukaan tanah pada siang hari dan pada bagian akhir malam jika kondisi cuaca atau suhu cocok. Berbagai makanan yang telah diterima oleh tuatara di penangkaran yaitu termasuk cacing tanah, lalat, jangkrik, ulat, kadal, ikan kecil, belalang, dan tikus yang baru lahir. Cara menangkap dan memakan mangsa yang pertama adalah melalui pendekatan terhadap mangsanya. Kemudian dia akan memiringkan kepala dan mengambil mangsanya secara cepat melesat. Kemudian mengunyah mangsanya dan menelannya dengan lambat. Mangsa selalu ditangkap di mulut dan dihancurkan di antara rahangnya sebelum dikunyah dan ditelan perlahan. Bahan lain seperti tumbuh-tumbuhan dan tanah juga sering ditangkap dan dimakan bersama mangsanya. Selanjutnya, yang kedua ada nesting behavior atau perilaku bersarang. Betina dari banyak spesies reptil biasanya bermigrasi ke daerah bersarang untuk bertelur. Meskipun perjalanan terkait bersarang seperti itu sangat penting untuk keberhasilan reproduksi betina, namun itu juga menimbulkan beberapa biaya bagi individu, yaitu betina harus menginvestasikan energi dalam perjalanan, pembangunan sarang, dan menjaga sarang. Kondisi tubuh betina dapat menurun karena tidak makan saat berpergian ke area bersarang dan kerentanan mereka terhadap mangsa, eksploitasi, atau kematian insidental yang disebabkan manusia dapat meningkat selama migrasi. Tuatara diketahui hidup setidaknya 60 tahun dan rentang hidup mungkin mendekati 100 tahun. Betina bersarang setiap 2-4 tahun di area terbuka, karena suhu tanah di hutan terlalu rendah untuk mendukung perkembangan embrio. Di Pulau Stephens, tepatnya di Selandia Baru, tuatara bersarang secara kolonial di Rukris, di bekas padang domba, dan singkapan batu. Tetapi sebelum kolonisasi manusia di pulau itu, habitat bersarang terbatas hanya pada singkapan batu, permukaan tebing, dan celah pohon tumbang di hutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.